Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing untuk tanggal berapa ini? Tanggal 26 Agustus 2021 di hari Kamis. Oke, jadi masih sama nih ya, sampai sebulan ke depan kita akan menyaksikan di mana banyak sekali emiten-emiten alien, saya nyebutnya saham alien ya. Saham alien, saham siluman, saham setan yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan dinaikkan. Ya, habis itu dipom-pom oleh beberapa grup, diguyur. Bisa banyak cerita. Bisa orangnya beli dulu, dia pom-pom, membernya pada beli, dia jual di atas. Untuk apa? Ya mungkin orangnya ikut kompetisi. Bisa. Ya dia beli di bawah, contoh. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Saya lihat beberapa. Kalau yang Liquita tadi ada baca. Ya, tapi saya yakin baca memang bandara dari dulu iseng ya. Atau kayak misalnya tadi ada apa? Empo. Ya, atau emiten-emiten yang dibanting lah pokoknya. Ya banyak ya tadi kan kalau nggak salah NICL dan sebagainya. Jadi beli dulu. Ya contoh kalau misalnya ngomong Empo beli dulu nih di 90, 95. Ya. Wah dinaikin. Baru deh. Beli breakout di 100 atau beli 98 sampai 100 target 100 misalnya 105. Nah disitulah dia jualan. Ya ownernya jualan atau yang pom-pom jualan. Dia beli di 90 jual di 105. Itu udah profit 15%. Wah, kalau itu terus dilakukan selama sebulan jadi juara nantinya. Ya, apalagi punya masanya banyak, membernya banyak yang percaya. Jadi enak banget. Nah, tapi bisa juga memang ya individu nggak punya masa, mereka ngegoreng dengan cara mereka sendiri, kita ikutan, kita beli di pucuk, mereka jualan. Ya, ini yang jangan sampai terjadi ke teman-teman. Jadi saya selalu mengingatkan quick in, quick out. Ya, kita pun jujur di VVIP banyak yang kena batas 2%, 3%, 2%, 3%. Hari ini ada yang pantauannya pun ada 2 ya, 1 sampai 2 yang kena batas. Padahal tadi mau breakout tuh. Ya, ada beberapa yang mau breakout habis itu dibanting 2% kena. Nah, jadi hati-hati daripada Anda meleng, Anda mau keep ya apalagi saham-saham alien kayak Empo dan sebagainya harus hati-hati. Itu pesan saya di awal gitu. Jadi selama sebulan ke depan kita akan banyak menyaksikan saham-saham seperti ini digoreng. Ada yang memang digoreng kuat, tapi lebih banyak yang digoreng dibanting. Tadi kayak contoh CSIS, ini tadi saya ada copet juga jujur, tapi saya nggak rekom di VVIP ya. Jadi memang saya beli sendiri ya, saya jual sendiri, saya nggak ada komporin siapapun. Saya beli sekitar kalau nggak salah 74 ya, 74 atau 73. Ya satu tik dua tik lepas. Bener aja 76 naik langsung jebret dibanting ke 70. Wah gila, ini saya mungkin ada grup yang rekom, ownernya masuk di 70, dia jual di 74 76. Cuan lagi. Ya cuannya berapa? 4 sampai 6%. Nah, ini kalau dilakukan terus-menerus akan sangat nggak sehat. Ya. Lalu kayak tadi ada MTPS gitu kan naik hampir 159. Ya, lalu MTPS inget banget sempat dibantingnya dari 159 ke 136. Ya kan, di sini dibeli ya, ownernya beli dulu di sini. Anda direkom di sini mungkin ya, ini contoh anomali, lalu dijual. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ini akan banyak kejadian ya. Jadi harus pintar-pintar lah. Ya menurut Anda oke silakan. Tapi kalau dirasa nggak jalan atau udah tanda-tanda aneh ada distribusi, harus cepat out. Itu lebih aman. Gitu. Dan ini saya saranin juga ke teman-teman di VVIP. Ya, itu pengenalan awal lah. Itu saran awal buat saya. Buat saya, introspeksi saya dan juga untuk teman-teman semua. Nah, lalu seperti biasa kita akan bahas trade dan kita. Jadi hari ini kita juga masih belum terlalu perform. Kita hanya ada berhasil profit 1 live trade. Mesin Anda bisa cek sendiri jamnya 9.14. Anda bisa cek tadi mesin sempat naik 17% hingga high-nya di 600. Ya saya pribadi sih TP di sekitar 570-an dapat 6%-an. Ya itu menurut saya sudah cukup. Lalu yang cut loss kita ada menu sore, ada wins, kita cut loss 3% kena batas. Ya lalu ada beberapa lagi yang copet-copet kecil kayak baja, itu kena copet kecil ya kan karena kita buy on breakout.
Lalu ada MLPL kena batas juga 3%. Karena memang opening dari sesi 1 atau menjelang sesi 1 hingga sesi 2 kan market banyak diguyur ya teman-teman. Jadi memang membuat banyak emiten yang diguyur. Termasuk tadi baca. Ini lucu banget. Banyak banget, bahkan member saya pun yang kena prank. Mau breakout dibeli dibanting. Ya. Ini sadis loh menurut saya. Ya kan, dari 600 contoh Anda beli di 600 dibanting ke 500, itu Anda sudah hilang sekitar 15 sampai 18% profitnya. Lossnya 15 sampai 8%. Bayangin seberapa kejam ya bandarnya di sini. Nah, jadi saran saya kalau Anda nggak quick in quick out, Anda bayangin udah psikologis sudah hancur punya. Apalagi all in ya. Wah, itu lebih berat lagi. Saya pun jujur ya, kalau saya seandainya saya ikut kompetisi, saya tuh pasti all in. Karena namanya kompetisi harus main cepat ya. Kalau pakai money management nggak akan menang. Jujur nggak akan menang. Nah, all in sekalipun saya pun quick in quick out. Tapi saya nggak 3%. Biasanya saya 2% atau di bawah 2%. Oh, nggak jalan nih. Ya, misalnya udah 5 menit beli nggak jalan, udahlah jual BP atau jual 1%. Putar lagi ke yang lain. Ya, itu trik gitu. Ya lalu tinggal positioning aja. Kalau main lot besar, mau haki boleh. Tapi kalau lotnya nggak terlalu tipis, lotnya nggak terlalu tebel, agak-agak tipis gitu ya, bid overnya nggak terlalu sampai ribuan, ratusan, Anda positioning aja. Antri di area bid yang oke, ketika dapat langsung jual di over. Jadi positioning juga penting. Ya itu sedikit tips lah kalau Anda memang masih jadi peserta. Ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ialah kita akan bahas market. Sesuai predik, market hari ini gak ada pergerakan yang signifikan, malah ke arah hijau. Tapi ya hijau-hijaunya hijau-hijau ngeselin ya. Sesi 1 dikasih enak dikit, habis itu habis ya, meskipun marketnya masih hijau sih. Nah, hijaunya di mana? Foreign, bentar ya. Foreign transaction. Oke, kita lihat asingnya ini dari kemarin tuh disuplai sama BBCA sih. Ya, dari kemarin BBCA itu masuknya kencang banget. Jadi kayak tadi ya, closing BBCA pun ditarik. Ya kan? Nih. Dari 32.600 ditarik. Asing semua yang masuk. Nah, ini memperkuat IHSG biar nggak jatuh ya, sisi positifnya begitu. Tapi tetap aja mayoritas emiten juga masih kurang baik ya. Tetap hati-hati, seperti saya bilang, patokan 6130 ke atas belum bisa di angka ini, masih akan berat dan harus stay tune. Target-target supportnya masih di 6050, nextnya 6000, nextnya 5950 untuk market. Jadi perhatikan angka-angka dari support. Kalau jebol akan sangat berbahaya ya, karena EMA 200 udah tipis banget di 6000. Jadi idealnya sih memang nggak boleh di bawah 6000. Untuk menurut saya dia nggak boleh di bawah 6000. Oke. Nah, lalu buat teman-teman yang mau join VVIP silakan. Project IPO semakin dekat. Kita di VVIP pun saya sudah perintahkan untuk kurangin porsi untuk trading saat ini. Kita main fokus IPO karena menurut saya ini akan memberikan profit yang cukup besar selama seminggu 2 minggu ke depan. Dan mungkin nanti saya kalau ada waktu saya akan buat konten terkait musim IPO. Ya mungkin saya akan kasih sedikit bocoran IPO yang worth it untuk kita coba. Nanti mungkin ya kalau ada. Komen kalau Anda mau dibuatin kontennya. Kalau saya rasa antusiasmenya positif, saya buatin. Karena kan banyak tuh. Mungkin teman-teman bingung, Om, IPO yang mana yang harus saya beli? Nah, mungkin saya akan coba saya bahas secara singkat IPO mana yang menarik ya. Komen di kolom komentar. Kalau komentarnya banyak, positif, dan antusiasme tinggi, insya Allah saya buat. Nah, kalau di VVIP kita akan lebih intens, karena sampai selamanya kita akan terus rekom IPO. Kita akan kawal. Jadi ini udah menjadi rekom kita ya. Jadi fasilitas terbaru ada IPO, ada mobile apps, ada bot saham, dan sebagainya. Yang mau join silakan ya, Anda join Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu chat ke staff silent. Oke, lalu kita langsung aja deh bahas ya BRPT WiFi. Kita satu aja ya, satu orang satu ya teman-teman ya. WiFi kali ya. Oke, untuk WiFi
ini saham memang masih berat ya, Bandar saya lihat masih distribusi secara bandarmologi. Secara teknikal asal dia maintain di atas 800 dia masih potensi double bottom. Ya, itu untuk angka wifi yang harus diperhatikan. Lalu Medco sebenarnya cukup menarik untuk pantauan besok. Ya, menurut saya Medco masih cukup menarik untuk pantauan kita besok. Batas ketat itu di 480 intraday kalau mau copet. Jadi target ya minimal di 520 ke atas. So far good friend juga good ya, seperti yang saya bilang, enakan sih cicil di 130 ke bawah. Tapi ini udah terlanjur naik, target dia harus bisa balik 137. Kalau bisa balik 137 ke atas itu udah jadi sinyal yang cukup bagus. Tapi hati-hati dengan potensi koreksi jangka pendek karena marketnya masih belum stabil. Nah, ini pas banget nih. Ya kalau bisa dijebol 137 ini akan baik. Ya, antara jebol atau bablas ke bawah. Oke, ADMG teknikalnya patah ya, dulu kita sempat rekom dan cut loss juga ya pantauannya. Patah, dia pullback di sini ya, mengkonfirm dia lanjut turun. Hati-hati ya kalau sampai 200-nya pun dijebol, kita tahu 200 ini support kuat ADMG, ini saran saya out dulu karena cukup berbahaya. IPCM ini masih sama, menjelang merger akan terus digoreng. Ya, cepat atau lambat akan digoreng, targetnya ya di gap lah. Ini target swing jangka panjang. Kayak ini main sabar-sabaran aja sih. Kalau untuk entry ya tinggal diatur aja masing-masing. Tapi jelas soon or later target di sini akan mudah. Ini kan ada gap juga, jadi tunggu pas koreksi lebih enak untuk IPCM. SMBR mungkin ya. SMBR tadi mau coba breakout, tadi kita di VVIP juga sempat buy on breakout dan hit ya, walaupun cuma 1,5%. Nah, batal nih, tapi dia batal, closingannya kurang bagus. Mungkin dia akan correction atau sideways dulu. Tapi kuncinya untuk SMBR so far good asal di atas 600 atau 620. Ya, Anda bisa cicil dia di 640 ke bawah, menurut saya Anda bisa cicil untuk SMBR. Mari, abanya udah open suspend ya, malah si BBYB yang kena suspend. Aba pun closingannya cukup baik, ya nggak terlalu buruk. Lalu Mari waspada koreksi jangka pendek, biasanya Mari suka dibanting deket-deket area EMA 13, jadi menurut saya Anda bisa cicil Mari di 550 ke bawah. Lebih baik kalau mau entry. Kios masih mencoba buat pattern, masih sama ya, dekat-dekat 1000 biasanya ada pantulan, tapi kalau jebol 1000 atau di 970 ke bawah Anda wajib out. Ya tapi kalau enggak dia potensi nih ya. Kalau dia enggak dibanting ya dia potensi naik lagi. Ya mungkin begitu, tapi kalau jebol ya dia akan potensi ke bawah. Jadi antara mantul rebound tinggi atau dia jebol. Makanya batas ya di sekitar 1000 sampai sekitar 970 kali ya. 1000 sampai 970 itu support kuatnya si Kios. Lalu Temas ini jadi watchlist. Temas tadi ada DAX juga jadi watchlist untuk copetan besok. Ya, so far good. Untuk DAX dia masih akan kembali uji resisten di sekitar 220-an. Ini kalau digoreng ya. Atau minimal di sekitar 214 sampai 230. Ini area resisten lebarnya. Target digoreng sampai sana, hati-hati. Ya, banyak yang copet juga. Jadi untuk watchlist saja. Temas akan lebih enak kalau dia bisa break 298 sampai sekitar 300 ya, teman-teman. Untuk Temas akan lebih enak kalau dia bisa jebol. Dia punya 296 sampai sekitar 300. Ini akan enak banget kalau dijebol. Nah, targetnya berapa? Target masih untuk area resisten berikutnya di sekitar 330-340. Ya. Ini untuk Temas. Jadi so far Temas menurut saya masih cukup bisa kita lirik untuk perdagangan besok untuk copet-copet. Oke, Bridge belum bisa balik bertahan di atas 2200, masih berat, hati-hati. Keren mungkin kalau saya tunggu di sini ya, di 170-an kali ya. 170 ke bawah saya mungkin baru entry. Baca Om volume meleduk, ya Bandar jualan ya. Coba kita cek. Yang beli YP lagi. Ini kena pom-pom CCSK. Yang jualan YBFS. Ini bener-bener distribusi masif. Saya nggak tahu apakah ada yang exit di perusahaannya, pemegang saham besarnya. Tapi jelas ini distribusinya gila banget.
Ya, tunggu agak stabil lah. Tetap baca sih di 480 oke ya. Cuman kalau panic selling gini kan kayaknya berat nih, takutnya dijebol lagi. Nah, Anda kalau mau tunggu seandainya jebol 480, tunggu di sekitar 450-an. Ya. Deal sudah menghuni area 50. Ini deal ini mirip banget dengan dulu NV. Ya meskipun NV memang agak sedikit lebih parah ya daripada deal, tapi terlalu resiko kalau Anda mau beli deal. Ya, terlalu resiko. Tapi kalau uang dingin, Anda misalnya punya 1 juta uang dingin mau coba spekulasi silakan, tapi saya nggak jamin kapan dibangkitin, saya nggak tahu kapan. Ya malah bisa-bisa kayak NV itu udah ARB setahun 2 tahun tiba-tiba keputusan mau delisting. Ya jadi jangan salah loh, bisa banget delisting. Jadi benar-benar teman-teman harus hati-hati. Ya friends, sudah IMAS AVG down boleh ya, karena besok ini akan capai dia punya area kuat. Ya jadi besok ini IMAS kalau drop lagi menurut saya udah pas ya area kuat. Jadi sebenarnya supportnya ada 2 sih. Support kuatnya saya bilang ada 2. Pertama di 950, lalu di sekitar 1000 sampai 1000 sampai 1030. Jadi ada 2 support nih. Nah kalau Anda patokan di sini batas 1000. Tapi kalau Anda mau nyantai tunggu atau average down di 1000 ke bawah aja. Ya, tapi kalau Anda batas di 1000, cut loss Anda plan ada di 1000, Anda bisa cicil dari sekarang. Tapi kalau batas stop loss Anda 950, maka Anda bisa beli tunggu di 1050 ke bawah. Di 1000 ke bawah. Karena saya lihat IMJS juga masih oke, koreksi sehat, nggak ada pergerakan. Bahkan IMJS saya lihat DR akumulasi ya. Meskipun jualan ya wajar lah, LG, YJ mereka jualan, tapi DR ada masuk. Nah di IMAS pun DR juga. Nah berarti kan mau digoreng nih ya, karena mereka entry di saham yang sama. Karena memang IMAS IMJS ini paralel atau geraknya barengan. Nah jadi menarik nih, sebenarnya IMAS udah cukup waktunya untuk technical rebound. Jadi kita bisa pantau. HDIT repo gak om? Ada potensi repo. Hati-hati ya. Ada potensi repo. Karena dulu nih repo nih. Ini dari volumenya jelas repo. Ya. HDIT itu naik gara-gara kalau nggak salah dia ada keterkaitan dengan teknologi kalau nggak salah. Makanya digoreng. UVCRW. Ya ini seperti yang saya bilang. Hati-hati. Saya pun nggak berani entry. UVCR-nya ambruk. Dan ternyata baru diomongin. Bubble UVCR ini terjadi hari ini di tanggal 25. Apa yang terjadi om? Nah kalau sudah bubble karena sudah kena UMA, saya nggak tahu ya cara pikir bandarnya ya. Bisa aja loh kalau bandarnya niat besok dibuat ARB sekali, habis itu dinaikin lagi. Bisa. Kenapa? Karena di ARB-in tujuannya buat nggak kena suspend. Lebih bahaya lagi kalau suspend. Oke, tapi wajar kalau orang taking profit. Ya sudah beggar kok. Ya sudah beggar 400%. Jadi pasti ada yang taking profit. Bandar-bandar besarnya. Seperti itu. Ya lalu VCRW SOS di berapa? Paling kalau mentok dia ke 200. Habis itu lanjut turun. Jadi hati-hati. Dan seperti saya bilang, jangan kejadian kayak True Anda ulangi. Ya. Beri sudah. Sen belum. Sen Anda, kalau saya tunggu di 330 ke bawah sih baru entry. Ya kalau Anda yakin dengan pertawaran, sen teknikalnya masih bagus untuk cicil. Lalu BABP saya tunggu di sekitar 420 sampai 430 untuk entry. Karena biasanya mungkin dia akan koreksi 1 2 3 candle lagi, baru kalau mau naik ya naik lagi. Jadi kayak bentuk W lah. Ya kayak seperti ini nih. Ya, biasa teknikalnya lebih sering seperti ini. Jadi kita tunggu antri bawah lebih baik. Harga saham di bawah wajar. Harga saham di bawah harga wajar. Prospek bagus ke depan apa ya om? Ini saya nggak bisa jawab. Tapi Anda bisa join kita punya VVIP Silent Investor. Nanti open regis di bulan apa ya? Oktober ya kalau nggak salah. Kita baru open regis di Oktober. Nah itu rekom kita special invest. Sampai sekarang ya mau market gak jelas, porto invest kita masih growth. Ya, dari awal dari November market di paling pucuk sampai sekarang kita beli sahamnya, porto kita masih growth 30%. Kecil gak? Kecil. Tapi gak ngapa-ngapain. Nyantai, gak pusing, gak perlu mantau, 30% growth. Nah, kita pun ada satu project, ada satu
invest di emiten basis teknologi yang prospeknya sangat luar biasa. Jadi kalau mau nanti Anda bisa join VVIP Salary Invest. Di bulan Agustus psikologis kena terus, ya wajar. Pertama dari Bukalapak. Ini dari awal Bukalapak mau IPO sampai dia listing ada efeknya hancur. Lalu pertengahan ada isu-isu tapering off hancur. Sekarang ada suatu kompetisi, saya tidak bilang kompetisinya kurang bagus, tapi pesertanya yang buat nggak bagus. Seperti yang tadi saya bilang, bisa saja ownernya suruh dia beli dulu lalu direkom, membernya beli dia jual, kita yang nggak tahu apa-apa kita beli di pucuk kena banting, ya. Dan individunya nih yang buat jadi nggak sehat. Apa saatnya beralih ke invest? Tidak. Ya, diversification itu lebih tepat. Trading coba belajar, karena gini, trading itu bagaimana kita kenalin profil resiko. Resikonya apa? Profil resiko Anda apa? Contoh, ya, saya karyawan Om, mohon maaf nih Om, ada bisa sisihkan cuma sebagian lah tiap bulan dari gaji. Nah kalau seperti itu profil resiko saya gimana? Om, saya sayang Om kalau lossnya besar-besar, saya nggak mau lossnya besar-besar. Maka profil resiko Anda bisa invest atau main swing. Ya, mainnya nyantai, nggak perlu asal cut loss, asal cut loss. Tapi balik lagi, Om saya pekerja full time, saya jaga toko, tapi sekarang lagi corona, lagi full time nih saya. Ya saya cukup berani lah, konsekuensi apapun saya siap terima. Nah Anda mungkin bisa cocok jadi scalper. Jadi kenali dulu profil resiko, karakteristik Anda itu seperti apa. Invest wajib jalan untuk menyokong ketika tradingnya lagi boncos. Nah ketika investasi lagi nggak jalan, disupport sama trading. Jadi ini balance. Ya. Oke, Asri, Soci, HKMU. Menarik saya bahas HKMU. HKMU ini biasanya dia ke-trigger sama baja-bajaan, tapi suka ngeprank. Hati-hati, HKMU masih sangat suka ngeprank. Tapi udah disupport ya. 70 ke bawah, HKMU itu udah murah banget. Ya, untuk invest pun boleh. Tadi ada yang nanya nih, harga saham di bawah harga wajar. HKMU secara valuasi murah. Prospek ada, tapi timingnya bukan sekarang untuk terbang. Ya, bisa aja kegocap dulu, bisa. Jadi, cuman HKMU masih jadi masuk watchlist saya. Oke, Tefas saham bagus, nggak usah takut. Seperti saya bilang, merah cicil asal dia masih di atas garis merah nih, oke nih. Anda pantau aja garis merah di atas ini, Anda masih bisa beli. UVCR sudah dijelaskan. Wins ini kita yang kena batas tadi, asal di atas 136 so far oke. Ya, BABP sudah, MTPS sudah. MTPS itu saya baru mau beli kalau dia break di sini di 162 sampai 163. Dia kalau nggak break sini saya nggak akan beli. Ya, hati-hati ya. Saran saya sih mungkin besok ada tarikan buat keluarin yang nyangkut-nyangkut, di mungkin mentok 150 Anda exit dulu. Oke, SMBR pun sudah. Ya, jadi watchlist tadi saya ada beberapa ya, Temas, DAK. Saya rasa itu watchlist yang mungkin bisa jadi bisa jadi patokan. Lalu di mobile apps juga nanti ada watchlist yang bisa Anda pantau. Anda bisa join grup free, tanya-tanya, saya akan sering share, saya punya rekom-rekom di sana. Saya tutup, thank you teman-teman semua, ditunggu join VVIP-nya, good luck, Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.